Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Duduk Mona. Ya, makasih Bu. Oke. Dari mana nih? Abis kuliah. Abis kuliah. Kegiatan kuliahnya apa hari ini? Dari UAS sih. Oh, dari UAS. Masih banyak ujian yang belum itu. Masih ada 2 lagi sih Bu. Oh, dikit lagi itu. Oke, kira-kira Mona datang ke sini mau ngapain? Mau konseling ya? Iya. Oke, Ibu mau nanya keadaan Mona dulu nih, gimana kabarnya sekarang? Sehat sih, tapi ada problem dikit. Oke, nanti bakal kita bahas ya. Oke, mungkin kita perkenalan dulu ya. Perkenalan dari Ibu. Perkenalkan Ibu, Ibu Imelda, biasanya dipanggil Ibu Imel. Di sini Ibu sebagai guru BK. Gimana? Kenalkan, nama aku Putri Mona Siska. Aku biasanya dipanggil Mona. Aku dari Prodi Pendidikan Kimia. Angkatan berapa? Angkatan 2021 ya? iya. Oke, udah 3 semester ya? Sebelum kegiatan kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Mona ingin mengikuti konseling kan bersama Ibu? Iya, Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah Mona pernah mengikuti konseling sebelumnya? Kalau sebelumnya belum sih. Belum pernah. Jadi Mona belum tahu lah konseling itu apa. Tahu sih Bu, tapi setahu Mona tuh kalau konseling itu membantu menyelesaikan permasalahan. Oke, iya benar Mona ya. Oke, di sini Ibu ingin menjelaskan lebih secara jelas lagi. Jadi, konseling individual itu tuh merupakan suatu layanan BK yang diberikan oleh guru BK-nya sendiri atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk mengentaskan suatu permasalahannya, baik itu di bidang pribadi, sosial, karir, dan belajar dari peserta didik atau konseli itu. Nah, apakah Mona sampai di sini paham? Apa ada yang ingin ditanyakan? Paham. Paham. Selanjutnya, di dalam konseling individual juga terdapat asas-asas yang harus dipatuhi oleh si konselingnya. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, jadi di sini Ibu ingin bertanya kepada Mona, apakah Mona datang ke sini secara sukarela atau ada paksaan dari pihak luar? Sukarela. Sukarela. Oke, alhamdulillah. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, jadi Ibu berharap saat saat menyampaikan semua permasalahan Mona nanti, saat proses konseling, Ibu berharap Mona menyampaikan semua permasalahannya secara jelas, tanpa ada keraguan sedikit pun, secara terbuka. Lanjut, yang ketiga ada asas kerahasiaan. Nah, di sini Mona tidak perlu khawatir, semua permasalahannya akan bocor kemana-mana, karena kami di sini sebagai guru BK memegang kode etik untuk menjaga data dan informasi dari peserta didik atau konseli yang melaksanakan konseling bersama kami. Jadi semua permasalahan Mona itu aman dan tidak akan diketahui oleh orang lain selain Ibu dan Mona sendiri di ruangan ini. Apakah sampai di sini Mona paham? Paham. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada sih. Oke. Kalau tidak ada, kita mulai konseling individual kita. Jadi dari apa yang sudah dikatakan Mona di awal tadi, Mona mengatakan bahwa Mona sedang tidak baik-baik saja kan. Nah, jadi Ibu di sini ingin meminta Mona untuk menjelaskan dari pernyataan Mona tadi bahwa Mona sedang tidak baik-baik saja. Pasti Mona ada masalah di balik pernyataan tersebut. Nah, jadi Ibu meminta Mona menceritakan semua permasalahannya secara jelas tanpa ada keraguan sedikit pun. Ibu persilakan pada Mona. Jadi gini Bu, selama masa perkuliahan ini kan sering banyak banget tuh tugas-tugas dari dosen. Belum lagi kan akhir-akhir ini lagi sibuk UAS. Jadi Mona tuh sering ngerasa stres gitu karena tugas-tugas yang diberikan oleh dosen tersebut. Terus? Nah, jadi Mona tuh kadang melampiaskan stres itu dengan cara berbelanja. Dan berbelanja itu tuh terjadi berulang-ulang. Itu pun kadang yang Mona belanjain itu bukan hal-hal yang Mona butuhkan gitu, kayak cuma sekarang kayak ini bagus nih langsung Mona beli gitu tanpa mikir
apa butuh atau enggaknya gitu. Dan hal itu jadi bikin Mona tuh sering kehabisan uang gitu kan. Oke. Ya. Jadi permasalahan Mona ini permasalahan di bidang pribadi ya, Ibu tangkap, karena permasalahan Mona ini cukup serius. Mona menghabiskan banyak uang untuk berbelanja yang tidak Mona butuhkan. Iya, Bu. Jadi Mona berpikir bahwa untuk menyelesaikan rasa stres Mona, menghilangkan rasa stresnya, Mona melampiaskan semua itu dengan berbelanja. Dan yang Mona belanjain itu juga bukan sesuatu hal yang Mona butuhkan. Iya. Oke, seperti itu. Ibu mau nanya nih Mona, pekerjaan orang tuanya apa ya? Pengusaha, Bu. Pengusaha. Mona tuh dikasih uang sebulan berapa? Atau per minggu, per hari? Biasanya per minggu sih, Bu. Nah, Oke. dalam per minggu itu biasanya dikasih 1 juta. 1 juta. Iya, Bu. Sebelum permasalahan ini datang, 1 juta tuh cukup atau biasanya lebih? Cukup dan bahkan lebih juga, Bu. Oke. Ada nggak sih Mona dampak dari dari permasalahan Mona ini yang katanya tadi untuk menghilangkan stres kan, cara Mona untuk menghilangkan itu semua dengan cara berbelanja kan? Nah, itu tuh ada nggak dampaknya? Ada, Bu. Apa itu? Itu biasanya karena kekurangan uang itu Mona jadi lebih sering ngutang ke teman-teman gitu. Terus juga Mona jadi lebih hemat untuk uang makan karena lebih mentingin belanja itu tadi. Terus juga karena menghemat uang makan itu Mona jadi sering sakit mah gitu, terus suka pusing juga, belum lagi kadang badan tuh lemes karena lebih mentingin uang belanja timbang uang makan. Oh, jadi Mona tuh uang makannya beli di luar ya? Iya. Sengaja emang dikasih Iya. orang tua. Orang tuanya sibuk ya? Sibuk banget. Jadi di rumah tuh emang nggak ada yang masak. Iya, Bu. Oke, jadi makannya di luar. Mm-mm. Tadi kan Mona udah nyampein nih dampak dari Mona belanja itu. Dampaknya Mona kekurangan uang, habisan uang, terus sampai ngutang tuh sama teman-temannya. Terus juga Mona sampai nyemat makan kan, buat makan, karena uang itu tuh emang Mona Mona sisihkan untuk berbelanja kan. Sampai Mona tuh punya penyakit mah karena jarang makan tadi kan. Iya, Bu. Terus suka pusing ya karena kekurangan vitamin dan protein. Terus juga suka lemas untuk ngerjain sesuatu ya karena kita nggak punya tenaga buat ngapa-ngapain. Nah, dari dampak yang Mona udah jelasin sendiri, apakah Mona masih yakin itu tuh dengan cara itu tuh membuat Mona bahagia? Dengan cara itu tuh Mona tuh bisa ngilangin stres? Apa Mona masih yakin dengan pernyataan Mona tersebut? Kalau dipikir-pikir salah sih sebenarnya yang pernyataan Mona kalau dengan belanja itu bisa ngilangin stres gitu. Nah, jadi secara tidak langsung apa yang sudah Ibu sampaikan dan Mona sampaikan tadi, Mona udah sadarkan bahwa pernyataan dan perilaku Mona itu menurut Ibu salah dan tidak dibenarkan. Pernyataannya yang tadi dengan Mona mengatakan bahwa dengan berbelanja Mona bisa menghilangkan stres, tetapi itu tuh ada dampak yang lebih buruk lagi dari itu tuh. Akan punya dampak yang lebih buruk lagi seperti Mona tadi yang udah Mona jelasin kan, kayak berhutang di mana-mana, terus menghemat makan gitu Mona. Ibu, tapi ini kan Mona tuh lagi pusing banget nih, Bu, karena masalah ini. Nah, kira-kira apa sih saran dari Ibu gitu untuk menyelesaikan masalah yang Mona alami ini? Jadi gini Mona, dari permasalahan Mona yang sudah sampaikan tadi, Ibu ingin memberi solusi dan saran sedikit untuk Mona agar Mona bisa memahami dan bisa mengambil keputusan yang tepat untuk penyelesaian masalah Mona sendiri. Oke. Menurut Ibu, semua orang itu wajar mempunyai rasa stres, apalagi kita manusiawi. Itu hal yang sangat diwajarkan. Tetapi dari rasa stres itu, alangkah baiknya kita bisa memanajemen rasa stres itu, mengontrol rasa stres itu supaya tidak semakin membesar dan berkelanjutan. Saran dari Ibu untuk Mona yang sedang
sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di semester 3 ini kan pasti emang lagi banyak-banyaknya tugas dari dosen kan, apalagi mahasiswa baru kalian itu banyak belajar dasarnya masih ya. Nah, kalau misalnya banyak tugas dan Mona merasa stres, ada banyak hal yang bisa Mona lakuin untuk mengurangi rasa stres itu. Stres itu wajar, bisa sebenarnya tidak bisa dihilangkan, pasti ada saja yang muncul di benak kita, tapi itu tuh bisa kita kurangi, kita imbangi gitu. Seperti Mona bisa membaca buku cerita dongeng atau apa, terus menonton film, menonton drakor. Mona juga bisa jalan-jalan sama teman di sore hari itu, misalnya ke pantai atau ke danau atau nongki-nongki ya. Tetapi juga uangnya itu, uang belanja Mona untuk jalan-jalan atau nongki itu tuh masih dalam batas wajar kayak gitu. Nah, emang benar-benar Mona butuhin, nggak kayak tadi kan Mona berbelanja dengan banyak barang tapi itu tuh nggak Mona butuhin. Itu saran dari ibu. Terus kalau misalnya Mona butuh teman cerita nih, bisa cerita ke temen, ke ibu, ke orang tua terlebih dahulu, karena ya orang tua itu adalah orang pertama yang harus mengetahui semua permasalahan kita gitu. Tapi Bu, ini untuk ceritain masalah ke orang tua itu kayaknya agak sulit Bu, karena orang tua Mona tuh sibuk. Oh, orang tua Mona kerja apa? Pengusaha Bu. Pengusaha, jadi emang jarang di rumah ya? Iya Bu. Wajar aja ya tadi itu Mona dikasih uang makan, karena emang di rumah mungkin jarang masak ya? Iya Bu. Mona nih kira-kira berapa beradik? Sendiri? Anak tunggal? Oh, kayak anak tunggal, wajar ya nggak ada teman untuk cerita ya. Mona bisa kok cerita ke ibu, nggak apa-apa, sama teman-teman yang menurut Mona yang bisa Mona percayai gitu. Tapi kalau misalnya Mona belum dapet temen yang kayak gitu, nggak apa-apa kok cerita sama ibu. Tadi kan ibu udah menyampaikan bahwa permasalahan Mona tuh rahasia, jadi tidak akan bocor kemana-mana. Aman kok kalau sama ibu. Oke, jadi itu sih saran dan solusi dari ibu. Nah, itu kan solusi dan saran dari ibu. Terus ibu pengen denger nih solusi dan saran dari Mona sendiri, untuk diri Mona sendiri, dari Mona sendiri. Oke Bu, jadi setelah mendengar penjelasan dari ibu tadi, solusi dari Mona untuk diri Mona sendiri itu yang pertama adalah mengatur jam makan. Yang biasanya Mona suka makan 1 kali sehari, itu jadi sesuai jam makan tuh 3 kali sehari gitu, dan makan pun harus dengan makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Terus juga untuk belanja itu belanja sesuai kebutuhan aja, terus yang sisa-sisa uang itu disimpan buat bayar hutang-hutang. Serta juga Mona tidak akan lagi berpikir irasional dan gak akan berperilaku seperti yang sudah Mona sampaikan tadi. Serta juga akan mengingat dan menerapkan saran serta solusi yang ibu berikan. Oke Mona, jadi ibu sangat senang mendengar penjelasan dari Mona tadi, bahwasanya Mona itu udah sadar kalau misalnya pikiran dan perilaku Mona itu tidaklah benar, dan juga Mona sudah mau mendengarkan saran dan solusi dari ibu, dan Mona juga udah mau nih menerapkan saran dan solusi dari ibu. Terus ibu apresiasi juga Mona karena sudah tahu apa yang harus Mona lakuin untuk diri Mona sendiri. Seperti yang sudah Mona sampaikan tadi kan, yang pertama itu mengatur jam makan dari yang 1 kali menjadi 3 kali sehari, dan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, agar Mona juga bertenaga untuk melakukan semua aktivitas. Apalagi di perkuliahan kan sangat padat tuh jadwalnya. Yang kedua, Mona juga akan berbelanja sesuai dengan kebutuhan, supaya Mona bisa membayar utang teman-temannya. Yang ketiga tadi, Mona sudah berkomitmen untuk tidak berperilaku dan berpikir seperti yang tadi, seperti yang udah Mona jelasin, dan Mona akan mendengarkan dan menerapkan saran dan solusi dari ibu. Oke, jadi Mona, di sini ibu akan memberikan sebuah raport. Nah, raport itu harus Mona isi kapan dan berapa saja jumlah total uang yang Mona keluarkan untuk berbelanja. Misalnya nih, Mona
gagal, misalnya gagal dalam menjalankan solusi dan saran yang sudah kita bahas tadi. Terus Mona mulai tuh berbelanja foya-foya lagi. Nah, Mona catatkan di rapot tersebut agar ibu mengetahui perubahan dan perkembangan Mona selanjutnya. Jadi, ibu rasa konseling hari ini cukup sampai di sini. Nah, ibu mau tanya, kira-kira Mona mau kan konseling untuk yang kedua kalinya, supaya ibu bisa melihat perubahan Mona? Kira-kira itu kapan tuh? Atur aja jadwalnya dari Mona. Kalau ibu sih siap-siap aja. Terserah. Kalau misalnya minggu depan di hari dan jam yang sama, bisa? Bisa ya. Konselingnya tetap sama kayak gini, sekitar waktu 45 menit, kurang lebih 45 menit itu ibu rasa cukup. Karena minggu depan kita akan melihat progres perubahan dari Mona. Mungkin itu saja konseling sampai hari ini. Ibu berharap banyak kepada Mona supaya Mona bisa berubah ke depannya. Karena itu menurut ibu permasalahan Mona ini cukup serius ya. Sudah ibu anggap sangat krisis karena gejala-gejala seperti itu sangat akan berdampak buruk bagi Mona. Bukan hanya berdampak di bidang pribadi saja, di bidang pribadi sosial juga bisa, seperti Mona ngutang sama teman-temannya. Kalau misalnya Mona nggak bisa bayar, kan pasti akan ada masalah sama teman-temannya. Itu kan akan bermasalah di bidang sosial juga. Terus di bidang karir juga, kalau misalnya Mona banyak utang kan ada banyak keperluan tuh untuk kuliah, untuk ngeprint segala macem kan. Nah itu juga akan bermasalah. Di bidang belajar juga, nanti Mona kalau misalnya banyak masalah, udah banyak utang, takutnya malah makin gak fokus belajarnya di kampus. Nah itu juga akan bermasalah di bidang belajarnya juga, gitu Mona. Jadi apa ya, permasalahan Mona tuh bukan permasalahan Mona saja sih, permasalahan setiap orang tuh. Misalnya permasalahannya di bidang pribadi saja nih, tapi itu tuh pasti akan menjalar ke semua bidang-bidang yang lainnya gitu Mona. Sampai sini kira-kira Mona paham? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Sepertinya tidak ada. Tidak ada ya. Jadi minggu kedua ya tadi ya ibu tugaskan untuk mengisi raportnya. Terus Mona juga harus udah menerapkan apa yang sudah kita diskusikan sama-sama untuk mencari solusi dan saran dari permasalahan pada hari ini. Mungkin itu saja ya. Cukup ya Mona? Oke. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga Oke, Bu, sama-sama. sudah membantu menyelesaikan masalah ini.